Tanda-tanda wanita masih perawan atau tidak. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini ada bintang tamu dokter kandungan. Siapa dokter? Halo, perkenalkan saya Dr. Ronaldo, SPOG. Oke, Dr. Ronaldo. Iya. Betul atau enggak, kita itu bisa nilai wanita perawan atau enggak dari tubuhnya. Katanya dari caranya jalan, dari badannya. Betul atau enggak nih dok? Enggak lah, masa gitu sih. Jadi kalau melihat keperawanan wanita itu tidak merta dari penampilan, cara berpakaian, cara berjalan, ataupun ya aktivitas-aktivitas yang lain. Enggak, itu kita bisa melihatnya itu dari pemeriksaan fisik, terutama di pemeriksaan klinik vagina. Oke. Apakah memang ada robekan atau tidak. Nah soalnya gini, yang kita sering salah sangka tuh kalau misalnya vagina robek artinya kan nggak virgin ya dok ya. Jadi selalu itu salah sangka, padahal itu cuma mitos. Oh mitos, vagina robek belum tentu dia itu artinya tidak perawan. Betul. Kenapa? Nah gini, robekan pada vagina itu bisa macam-macam sih penyebabnya. Pertama bisa karena faktor trauma, misalnya waktu beraktivitas olahraga, misalnya kayak berkuda, bersepeda, nggak sengaja terkena trauma, akhirnya robek, itu bisa. Kedua juga bisa karena misalnya ada riwayat jatuh atau gimana gitu kan, macam-macam penyebabnya. Oke. Jadi hati-hati. Jangan kirain orang bilang robek pasti bilangnya nggak perawan, nggak benar tuh. Oh, belum tentu ya dok ya, karena ada bisa secara alami karena aktivitas segala sesuatu. Betul. Akhirnya dia sudah ada selaput darahnya yang robek. Betul. Bisa nggak dok kita bedain? Oh ini robeknya karena dia trauma tadi mungkin kebentur segala macam, sama oh ini karena gesekan benda pria nih alias penis. Nah itu memang harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya dok ya. Kita akan melakukan pemeriksaan vagina ya. Kalau misalnya murni karena trauma penetrasi, biasanya sih itu ada robekan pada selaputnya itu diarah ke jam berapa gitu kan. Nah biasanya kalau penetrasi bentuknya tuh menimbulkan kayak dindingnya jadi bentuk kayak sikatrik gitu. Kalau sikatrik itu dindingnya itu kayak bergerigi gitu loh. Jadi pada saat dilihatnya itu kita melihat aja. Dengan kita juga melihat riwayat sebelumnya dia ngapain, ya kan. Kalau karena misalnya habis jatuh, ya pasti kan ada riwayat jatuh, atau ada riwayat misalnya dilakukan tindakan asusila atau jadi korban pemerkosaan, ya itu kan kita juga lihat riwayatnya gimana. Gitu sih dok. Baik, nah dok, kita kan berarti sepakat itu ya, perawan di sini konteksnya itu adalah wanita yang pernah melakukan penetrasi, penis masuk vagina ya. Karena ada juga orang anggap perempuan tuh kalau udah nggak perawan tuh dia yang udah meskipun ya maaf kayak petting megang payudara atau oral tuh udah nggak perawan juga. Nah kalau itu kan kita nggak bisa deteksi secara pasti ya. Kalau yang itu tadi masuk ke vagina ada pada beberapa kasus bisa kelihatan gitu ya dok ya ciri-ciri khasnya, tapi sekali lagi itu nggak bisa ditentukan secara sembarangan nih dok. Iya nggak boleh, nggak bisa tuh. Nggak bisa misalnya nih saya nih orang biasa gitu dok. Sebelum nikah saya mau tahu nih istri saya perawan apa enggak. Saya buka dulu, saya lihat wah ini robek banget. Itu bisa nggak sih dok sebetulnya saya sebagai orang yang tanpa punya pengalaman dok? Ya kalau hal itu sih sebenarnya jangan lah ya. Namanya kalau memeriksa seperti itu kan melanggar hak asasi wanita. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya melakukan pemeriksaan seperti itu ya harus izin sama wanita dan sama keluarganya dong. Masa sih ntar bilang nanti dibukanya ternyata udah nggak robek nih, udah nggak perawan nih kayak gitu, nggak jadi nikah. Kan itu yang dirugikan siapa? Wanitanya dong. Gitu. Betul. Makanya, padahal bisa aja robeknya itu karena yang faktor-faktor yang lain gitu. Tapi betul nggak sih dok? Katanya selaput darah itu memang sebetulnya ada lubangnya untuk mengeluarkan darah haid itu atau gimana? Iya, namanya kalau ya itu kan selaput darah atau kita biasa bilangnya dokterannya namanya himen ya. Himen itu kan kayak dinding elastis ya, dinding selaput yang menyelimuti bagian depan vagina. Sebenarnya tujuannya kalau pada anak-anak tuh atau pada bayi itu tujuannya untuk mencegah infeksi masuk pada anak perempuan. Biar kuman gak Tapi masuk. kalau dewasa tuh sama sekali sebenarnya nggak ada fungsinya lagi sih. Cuma orang ini sering salah sangka nih. Dianggapnya kalau himen itu ada berarti masih virgin. Padahal belum tentu. Belum tentu ya. Nah ini dok, saya tuh juga pernah ada kasus ya. Kadang orang-orang yang dia tuh mau nikah, dia datang dulu ke saya tuh laki-lakinya. Dok, saya pengen tahu untuk istri saya ini masih perawan atau enggak. Itu apakah bisa diperiksa ke dokter, mungkin dokter kandungan atau gimana? Nah kalau ada kasus seperti itu gimana dok? Wah, nyikapinnya? Itu yang sulit. Misalnya dia pengen, dok saya pengen tahu nih. Misalnya ya.
Yang penting gini, bagaimanapun namanya pemeriksaan vagina itu pada wanita kan, pertama harus persetujuan wanita sendiri. Ya kan namanya sekali lagi menghalanggar hak asasi dong. Betul. Kedua ya bicara dulu baik-baik sama wanitanya yang mau dinikahi itu. Gitu loh. Karena bagaimanapun namanya kalau tindakan itu bukan cuma melibatkan wanitanya sendiri, keluarga besar juga dilibatin tuh. Dan kayaknya nggak ada keluarga besar yang rela deh kayak digituin ya, Dok. Itu kan betul-betul nggak sopan gitu ya. Iya benar, nggak sopan. Berbeda konteks, misalnya mohon maaf dalam konteks misalnya orang yang korban pemerkosaan. Nah kecuali itu tuh, kali itu memang harus diperiksa. Karena pasti kan ya kalau pemerkosaan apalagi ada pelaporan ke polisi pasti membuatkan kita surat visum kan. Nah itu pasti akan diperiksa tuh. Benar nggak ada tindakan itu. Pernah ada pengalaman nggak, Dok, dulu bertugas ada yang pernah dibuatkan karena korban seperti itu? Banyak sih dulu. Banyak ya, Dok, apalagi ya? waktu zaman sekolah. Banyak tuh. Itu seperti apa, Dok, mereka yang jadi korban tuh? Tadi yang kirinya ada kelihatan gitu ya, Dok ya. Terus ada pengalaman tersendiri kah, Dok? Ya tergantung nih apa dulu. Kalau istilahnya tindakannya baru terjadi, ya pastilah ketahuan tuh robekannya masih baru kan. Oh, baru tuh gimana, Dok? Ya istilahnya kayak ada robekan, terus kedua pendarahan biasanya kan ada keluar tuh. Nah di saat itu baru kita lihat ini memang robekannya baru atau lama. Nah yang susah tuh kalau kejadiannya udah lama, tapi baru dilaporin sama ke polisi kan, dibuatkan surat visum gitu. Nah tapi prinsipnya sih sekali lagi saya bilang tadi di awal, nggak selaput darah robek itu belum tentu nggak virgin. Bisa aja dia memang sudah robek di awal sebelum terjadi tindakan pemerkosaan itu, atau sama sekali memang tidak ada robekan. Gitu. Nah ini masih lanjut, Dok. Tadi kan dokter bilang tentang masalah perdarahan ya. Betul atau tidak wanita kalau masih perawan itu saat malam pertama begitu penis masuk ke vagina ada darahnya, itu tanda perawan. Tapi kalau masuk tapi nggak keluar darah, itu artinya wanitanya udah nggak perawan. Itu mitos atau fakta? Wah sulit jawabannya tuh. Karena kan banyak kepercayaan orang kayak gitu ya, bilang, oh aku kalau dia berdarah tuh artinya dia perawan, kalau dia nggak berdarah artinya udah nggak perawan. Nah itu gimana, Dok? Jadi mungkin saya jawab secara medis ya. Dinding vagina wanita itu kan kalau masih perawan kan dia masih kaku ya, Dok ya. Kaku banget gitu. Jadi begitu dimasuki oleh penetrasi penis, itu pasti akan menimbulkan suatu gesekan. Nah akibat dari gesekan itulah itu yang bisa terjadi robekan. Jadi kadang bisa berdarah. Kadang. Bisa nggak tidak berdarah pada orang yang mohon maaf mas dia masih belum pernah melakukan hubungan seksual? Kalau ya itu lagi pertama yang kita harus melihat ukuran Mr. P-nya itu. Penisnya. Itu ukurannya level apa tuh? Ya, siapa tahu kecil mungil gitu ya, kurus gitu ya. Kalau itu ya mungkin nggak robek. Nggak sampai perdarahan hebat gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, tapi kalau ukurannya ya maaf ya ukuran Mr. P-nya gede dan jumbo. Dia memang jumbo dirobek ya pasti berdarah lah. Apalagi kalau buru-buru mainnya apalagi kalau nggak ada pemanasan. Nggak ada pemanasan, ya kan? Jadi role play-nya nggak ada, jadi orgasme nggak jadi. Kan kalau orgasme nggak jadi, lubrikan nggak jalan. Iya. Otomatis kan sakit, pasti robek. Singkatnya, Dok, berarti itu mitos ya, Dok ya, kalau yang bilang berdarah tuh pasti perawan. Belum tentu ya, Dok ya. Itu kekeliruan jadi banyak orang. Benar. Terus ada juga yang bilang katanya kalau habis hubungan seksual pertama, perempuan tuh jalannya jadi kayak agak mereng-mereng gitu karena kesakitan. Nah itu betul nggak, Dok? Katanya kalau dia yang baru pertama kali itu. Itu tergantung dari role play-nya ya, teknik hubungan seksualnya ya. Itu dokter yang paling paham tuh. Kalau saya mah jelasinnya ya namanya kalau habis ya kalau kita bilang koitus ya, hubungan seksual itu ya pasti akan ada awal-awal nyeri lah. Karena kan belum terbiasa. Betul, belum terbiasa. Begitu udah terbiasa ya udah santai aja jalannya kali ya. Iya. Kalau pertama ya pasti ya wajar lah jalannya kayak kaku. Mungkin kan ada rasa kurang nyaman atau apa. Apalagi kalau masih sama-sama belajar nih. Belum pro kan langsung nyodok-nyodok sembarangan dipaksain kan nanti pasti ada nyeri. Tapi kalau udah pro kan mungkin bisa lebih halus gitu, Dok ya. Kalau pro ya udah lah. Tapi, Dok, katanya selaput darah tuh bisa dibikin, Dok. Misalnya nih, ada wanita udah punya anak, dia pengen nikah lagi. Oh, aku pengen perawatan deh, dibikin selaput darah buatan. Itu bisa nggak, Dok? Sebenarnya bisa sih, cuma itu perlu ya istilahnya kita bilang tergantung sih apa yang mau diperbaikin. Kalau misalnya dinding vagina ya kita vaginoplasti. Kalau dinding perineum ya perineoplasti. Tergantung tujuannya untuk apa.
Ya, kalau misalnya tujuannya untuk kosmetik ya, itu bisa dilakukan sebenarnya. Cuma dengan syarat juga kita harus mempertimbangkan indikasi medis dengan indikasi sosialnya. Apa yang mau diharapkan dari itu. Gitu. Berarti sebetulnya tindakan medis tuh ada yang bisa membuat itu lagi ya dok ya, selaput darah buatan gitu ya dok ya. Bisa. Tapi ada beberapa pertimbangan tadi. Ya, harus ada indikasi medisnya dok. Kalau misalnya memang harus dilakukan, maka bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. Oke, nggak bisa yang sembarangan dong. Iya. Misalnya. Nggak mungkin dokter gigi kan. Iya, atau mungkin orang-orang yang tanpa basic kesehatan sama sekali kan sering tuh dok, yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Banyak tuh. Pernah ada nemuin kasus dok, pasien-pasien yang mungkin dari dia yang klinik abal-abal gitu dok? Kalau saya sih jarang sih dapatnya di jarang sini. Ya. Jarang. Di daerah Banjarmasin ini nggak ada pernah kulihat. Nggak tahu ya kalau di kota-kota lain mungkin gitu dok ya. Benar. Kalau di sini nggak pernah sih saya dengar. Nah sekarang dok, pertanyaan pamungkasnya dok, ada nggak sih cara untuk masyarakat awam bisa tahu ya wanita itu pernah hubungan seksual atau tidak? Nggak ada caranya tuh. Tidak ada caranya. Nggak ada caranya. Soalnya kalau ya artinya kan kita memastikan dia virgin apa tidak ya memeriksa daerah vagina dong gitu. Dan itu pun tidak bisa diinterpretasikan sembarangan. Iya. Oke, sama halnya dengan laki-laki ya, sebetulnya laki-laki ini kadang banyak maunya dok. Iya. Tapi dia sendiri kadang udah main kesana kemari. Oh iya. Iya kan, jahatnya laki-laki tuh gitu dok. Dok saya pengen wanitanya yang dia belum pernah, tapi dia sendiri kadang laki-lakinya udah mohon maaf, kadang ada banyak yang nakal juga udah kesana kemari. Nah bedanya kan mungkin laki-laki kan istilahnya perjaka ya dok ya. Kalau laki-laki kan karena dia nggak ada tanda yang spesifik banget ya, mau secara medis atau apa tuh kita nggak bisa bedakan. Ya, nah itu yang kadang juga perempuan kayak gitu. Nggak bisa. Betul. Jadi laki-laki kadang banyak yang semena-mena dok karena masalah ini. Itu. Ya itu masalahnya. Jadi memang harus kita berikan pengertian bahwa kalau selaput darah itu robek, belum tentu dia nggak perawan. Banyak sih faktor-faktor. Ya kalau lebih jelasnya sih mungkin saling pengertian ya, komunikasi antar pasangan. Gimana tuh misalnya ya namanya kalau memang ya sayang cinta ya percaya dong. Betul. Itu saling percaya itu yang penting. Iya. Dan kedua juga kalau misalnya ya ini prinsip aja ya, kalau perempuannya sudah merasa nyaman dengan laki-lakinya, kalau memang bagaimana ya pasti dia akan cerita lah. Betul. Nah, tinggal kembali ke cowoknya tuh, mau menerima dia apa adanya apa enggak. Iya, betul, gitu. betul. Nah saya setuju dok, jadi prinsipnya kepercayaan dok ya. Ya tadi karena kalau mau menikah tapi nggak percaya ya. Ya pasti nanti ujung-ujungnya ribut. Betul, malah membesar-besarkan hal-hal yang kecil gitu ya dok ya. Iya. Nah baik, lanjut lagi dok, pertanyaan selanjutnya dok. Katanya dok, kalau wanita itu kalau baru pertama hubungan seksual tuh kadang dia agak sulit masuk dok. Makin lama kalau udah sering dia jadi lebih longgar. Itu betul nggak sih dok? Iya, kan namanya penetrasi kan. Jadi begitu ada penetrasi Mr. P ke dalam dinding vagina itu sering sekali dilakukan, makin lama akan terbiasa. Akhirnya kan namanya dinding vagina itu kan ada jaringan ikat longgar dengan lemak. Begitu sering dipenetrasi, dia akan mulai melonggar. Jadi mulai terbiasa dengan ukuran itu. Nah, lama-lama akan nyaman. Oke. Gitu. Kalau pengen supaya lebih padat lagi ada caranya nggak dok lah perempuan nih misalnya kan udah sering melakukan hubungan seksual tuh dia udah anggaplah udah usia 40, 50 dok ya dia pengen ngerapetin lagi nih biar lebih ngecengkram, ada nggak caranya? Banyak sih. Kalau untuk tadi yang saya bilang kalau secara operatif vaginoplasti. Tapi di klinik kecantikan itu biasanya ada juga tuh alat-alat yang kayak mesin kolagen ya. Jadi biasanya dia tarik dan kolagennya supaya dia bisa mengucup gitu. Ya. Sama senam Kegel dok katanya ya untuk wanita tuh bagus. Juga untuk senam Kegel untuk melatih otot paha dan otot panggul ya. Supaya ya itu istilahnya pada hubungan seksual pun lebih nyaman dan tidak kaku gitu. Iya. Itu salah satunya sih. Basicnya sih senam Kegel juga biasa pada orang hamil sih, senam hamil ya. Oh, hamil gitu. Juga orang hamil juga. Bisa. Jadi itu bisa beberapa pendekatan ya dok ya yang bisa dilakukan gitu ya dok ya. Iya. Nah terus dok kan kadang ada juga dok pasien-pasien yang cerita katanya dia nggak pengen kalau anaknya lahir nanti dia lewat vagina atau yang biasa pengennya SC. Sesar. Katanya biar vaginanya nanti takutnya longgar atau apa. Itu betul nggak sih dok kalau habis melahirkan tuh malah akan terutama yang lewat vagina itu malah akan mengakibatkan jalan masuknya jadi lebih longgar? Enggak sih sebenarnya dok. Enggak ya. Karena ya sekali lagi saya bilang jaringan vagina itu kan jaringan ikat longgar berisi dengan lemak. Bila kita melakukan itu juga terpengaruh dari estrogen dari ibunya sendiri. Hormonnya. Hormon estrogennya masih bagus apa tidak. Terus apakah robekannya
level robekan vaginanya itu level berapa, perineumnya kan, apakah memang robeknya parah apa tidak. Nah, itu juga mempengaruhi nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya robekannya itu tipis gitu dok ya, itu sebetulnya relatif aman aja gitu dok ya. Relatif aman aja. Gak ada yang malah jadi yang longgar segala macam gitu ya dok ya. Itu tergantung hormon estrogennya. Kalau sudah dok, kalau misalnya sudah menopause ya pasti sudah nggak ada estrogennya ya, dia nggak keset lagi, jadinya mengering kan. Jadi dia lebih jadinya kaku. Nah kalau pada usia produktif dia akan tetap fleksibel istilahnya, gitu. Pada wanita dok, kalau dia belum menikah ya, belum pernah hubungan seksual, boleh nggak periksa ke dokter kandungan untuk USG? Boleh. USG kan intinya melihat dulu kondisi rahimnya kan. Nah, cuma kalau misalnya masih perawan ya, kita lebih anjurkan tuh USG lewat abdomen. Perut dengan USG kalau misalnya menyediakan USG transrektal. Jadi lewat lubang dubur itu untuk melihat folikel sel telurnya dengan melihat dinding rahimnya. Itu. Kalau untuk USG lewat vagina itu tidak boleh ya dok ya? Ya sebaiknya sih jangan, karena ya itu kan terang-terang. Makanya tadi saya bilang salah satu misalnya kalau kayak tindakan medis ya itu salah satunya. Yang tindakan medis tuh lewat situ ya dok ya? Ya transvaginal ya itu yang bisa merobek dinding rahim, dinding vagina selaput darahnya. Tapi itu biasanya indikasinya kalau orang yang udah nikah ya dok ya? Ya kalau sudah nikah boleh transvaginal, justru lebih baik. Lebih baik, kalau belum nikah tidak boleh? Sebaiknya jangan. Nah terus dok, selaput darah tuh katanya ada yang jenis-jenisnya dok. Saya pernah lihat tuh di internet ada yang gambar-gambarnya ya. Ada yang bolong-bolongnya gini. Itu boleh diterangin nggak dok? Itu betul nggak sih gambarnya itu? Kalau bentuknya sih yang ada beberapa macam ya. Pertama, yang satu itu kayak misalnya yang pertama tuh annular hymen. Bentuknya tuh seperti bentuk cincin dok. Jadi kalau selaput vaginanya tuh di labia mayora dengan minusnya, di tengahnya tuh bentuknya seperti cincin selaput darahnya. Itu lubang gitu? Bukan, selaput darahnya. Oh, selaput darahnya. Bentuk cincin. Ada juga bentuk cribriform, artinya dia berpori. Jadi itu kayak berpori, dinding vagina itu berpori. Ada juga yang bentuk seperti bulan sabit, kita bilang dia crescentic. Nah, bentuknya kayak seperti bulan sabit tuh, dinding lubang himennya. Ada juga yang bentuk yang normal sih, bentuk seperti bersekat gitu. Septation hymen. Jadi dia ada bersepta. Nah itu biasa kadang-kadang mengganggu hubungan seksual. Oh kenapa dok? Karena ada sekat diantaranya. Ada sekatnya gitu. Biasanya kalau kayak itu kita dilakukan robekan. Nah itu tadi saya bilang. Salah satu tindakan medis juga bisa merobek daerah situnya. Itu yang harus jelas bahwa kalau tindakan medis itu pasti kemungkinan akan merusak. Jadi itu juga harus dijelaskan kepada pasangan nanti bahwa saya ada riwayat, misalnya saya di operasi ini. Nah itulah yang bisa merobek. Oh ada tindakan tertentu yang tujuan tadi ya. Kadang-kadang ada kasus juga namanya hymen imperforata. Apa itu dok? Jadi itu sama sekali nggak ada lubang hymennya dok. Ketutup. Jadi haid nggak bisa keluar dong? Nah haidnya tuh ketahan di dalam. Begitu dia lagi udah masuk masa menars ya, udah masuk haid. Tuh kalau misalnya nggak keluar tuh dia membengkak. Nah tindakannya biasanya kita lakukan tindakan insisi supaya mengeluarkan itu. Mengeluarkan darah. Nah itulah yang kadang-kadang ya robek. Iya tapi sesuai indikasi ya dok ya. Jadi itu harus jelas juga. Makanya tadi saya bilang indikasi operasi sebelumnya ada apa enggak. Nah itu harus dikasih jelasin sama pasangan bahwa saya dulu ada riwayat gini nih, tindakan ini. Jadi kenapa selaput saya tidak utuh kayak gitu. Itu. Berarti yang ada tindakan bantu itu terutama kalau misalnya ini pensinya sulit masuk nih dok ya. Karena tadi mungkin ada septanya tadi kata dokter ya. Septa atau berpori-pori gitu kan. Nah itu biasanya tindakan kita lakukan. Bisa dilakukan dibantu dokter kandungan ya dok ya untuk ngebantu itu ya. Untuk istilahnya drainase, kita membuka jalannya supaya dia bisa keluar darah haidnya. Nah saya keingatan lagi dok, maaf nih nambah terus. Ada kasus dok di mana pria itu mau berhubungan seksual sulit karena tadi vaginanya itu kayak nutup banget, kayak gak bisa gitu, kayak kaku gitu dok. Kaku ya. Nah itu kenapa dok? Karena beberapa kasus saya pernah nemuin ada kasus seperti itu. Itu mungkin maksudnya vaginismus ya dok? Iya itu apa dok? Jadi vaginismus itu suatu keadaan di mana vagina wanita itu tidak bisa menerima rangsangan dari penis. Nah, biasanya sih ya macam-macam sih. Salah satunya bisa karena faktor trauma ya. Mungkin ada riwayat masa kecil dulu. Terus kedua memang orangnya hyper stress gitu kan. Cemas, kecemasan berlebihan. Ketiga orangnya mungkin nggak bisa tahan sakit gitu loh. Jadi beberapa faktor itu memang kadang-kadang yang membuat wanita itu takut sehingga
dinding vagina itu kayak mengecup gitu. Oke. Tapi beberapa kasus juga ya memang karena secara fisiologisnya dia tidak bisa membuka gitu. Memang tidak bisa gitu ya dok ya. Ada juga yang seperti itu. Ada. Nah biasanya kayak gitu kita bantu dengan penggunaan alat ya. Biasanya seperti stick gitu kan. Kita bantu untuk membuka jalannya pelan-pelan gitu. Dari ukuran dari yang paling kecil buka pelan-pelan. Akhirnya sudah bisa ukuran besar. Dilator gitu ya dok ya. Dilator betul. Oke. Karena beberapa kali tuh sering dok nemuin tuh sampai laki-lakinya jadi terkena impoten dok karena nggak pernah bisa masuk gitu, kesulitan gitu ya. Itu bukan impoten namanya. karena itu dok karena udah sakit gitu dok, jadi nggak bisa. Buntu gitu. Ya itu memang harus diskusi juga ke dokter kandungan ya, terlebih kalau untuk masalah wanita ya. Iya. Ya, itu memang angka vaginismus sih belum terlalu banyak dilaporkan ya dok ya. Tapi sekali mengenai suatu pasangan itu sulit untuk memulainya. Iya. Makanya ya kalau bisa sih konsultasi aja Betul. dulu. Karena banyak yang akhirnya dia malu dok ya, dia malah stres sendiri, kok aku kayak nggak normal gini gitu ya. Padahal itu sebetulnya harus ya mempertimbangkan untuk periksa dok ya, dicari tahu penyebabnya. Bahkan katanya ada juga kelainan lain yang memang vaginanya aja nggak ada salurannya dok ya. Nah itu yang tadi saya bilang. Itu Mayer-Rokitansky Kuster-Hausen syndrome. MRKH. Iya. Jadi suatu kelainan agenesis pada organ vagina, rahim yang tidak terbentuk sempurna. Jadi salurannya itu nggak ada? Nggak ada, saluran nggak ada, rahim nggak ada. Jadi tidak haid juga dok Tidak ya? haid juga artinya. Nah, itu dari kecil memang sudah seperti itu genetiknya. Oke, kalau udah pada kasus seperti itu berarti kan nggak bakalan bisa masuk dong penisnya. Biasanya kalau memang tidak ada sama sekali rahim, tidak ada apa-apa, ya biasanya kita membuatkan suatu dinding vagina. Tapi tujuannya itu supaya untuk penetrasi. Oh, untuk bisa berhubungan sama suaminya gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya ya tadi gangguan reproduksi pada wanita itu juga ada luas ya dok ya, cukup luas. Dan tadi kadang kan ada beberapa orang yang mungkin dia nggak sadar ada permasalahan itu, ada yang vaginismus, ada yang kelainan tadi salurannya, ada yang mungkin kelainan selaput darahnya. Betul. Nah itu yang kadang mungkin orang kan kurang tahu ya dok ya. Betul. Padahal itu penting untuk dicari tahu kalau memang mengalami kendala, terutama haid nggak lancar, haidnya nggak pernah keluar dok ya, hubungan seksual sulit, itu bisa periksa ya dok ya seharusnya ya. Sebaiknya sih periksa. Kalau memang ada masalah seksual atau masalah kandungan, kalau sebelum telat atau sebelum jadi masalah yang serius, lebih baik cepat dikontrol. Baik, itu aja. Terima kasih banyak ya Dr. Ronaldo sudah hadir. Buat kalian, terima kasih sudah menyaksikan.